Lisa. Lisa Grigorieva's her name. Kemudian Shin kembali ke Marina. Marina yang sedang sendirian di dalam gubuk pun dikejutkan dengan lilin-lilin yang menyala dengan sendirinya. Dan dalam keadaan kaget, Marina melihat sosok seorang wanita berada di sampingnya. Ketika ia mencoba mendekat, tiba-tiba terlihat sosok wanita itu pun berbalik dan mengganggu Marina. Marina yang kaget pun bergegas pergi melarikan diri dari sana. Namun ketika ia sampai di dalam rumah, ia dikejutkan dengan kondisi Roma yang sedikit linglung. Ia pun bercerita kepada Roma bahwa ia telah bertemu dengan sosok ibunya. Terlihat Roma pun mulai sedih karena teringat sosok ibunya. Namun tiba-tiba terlihat Roma ditarik oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Akan tetapi, Marina pun bergegas untuk mengejar Roma dan menariknya. Terlihat sosok yang sangat menyeramkan berada di belakang si Roma. Beruntung si Marina yang memiliki jurus tendangan maut pun berhasil menendang sosok menyeramkan tersebut. Mereka semua yang mulai ketakutan pun mulai berpikir sebenarnya apa sih yang terjadi. Lalu Marina tiba-tiba saja mendapatkan sebuah ide dari sebuah film yang ia tonton sebelumnya, yakni mengadakan sebuah ritual. Ia pun bergegas pergi ke gubuk tersebut. Kemudian ritual pun dimulai. Marina mulai memegang sisir milik wanita gaib tersebut sambil berkata, "Ambillah barang milikmu dan kembalikan barang milikku." Sesuatu pun mulai mendekati si Marina. Lisa Grigorieva, give me the loved one. Bersamaan dengan itu, terlihat Ilya yang sedang berjaga di luar pun didatangi oleh seorang wanita yang memakai baju putih dan berambut pirang. Ilya yang penasaran pun mulai mendekati sosok wanita tersebut. Dan saat mereka berhadapan-hadapan, tiba-tiba Ilya dicicipi oleh wanita tersebut sambil berkata, "Apakah kamu mencintaiku?" Do you love me? I do. Terdengar si Ilya pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Lalu Shin kembali ke si Olga, yang mana si Roma telah menghilang dari pengawasan si Olga. Ternyata si Roma pun berada di depan pintu sambil memegang linggis hendak membuka pintu tersebut dengan paksa. Terlihat si Olga yang berusaha menghentikan pun diserang oleh si Roma. Beruntung si Olga berhasil menjatuhkan linggis yang dipegang oleh si Roma. Tetapi si Olga pun dicekik oleh si Roma yang terlihat sedang kerasukan. Kemudian Shin pun kembali ke si Marina yang sedang mengadakan ritual. Ia pun kembali mengucapkan kata-kata, "Ambillah barang milikmu dan kembalikan cinta milikku." Seketika itu pun ketika ia menoleh, sisir yang ia letakkan telah menghilang. Dan tiba-tiba Marina melihat sosok yang sangat menyeramkan di dalam cermin. Ia pun bergegas menoleh ke belakang. Seketika itu pun pintu gubuk tersebut terkunci dengan sendirinya. Lalu hal mengerikan pun terjadi. Kemudian Marina seperti melihat kisah masa lalu yang dialami oleh wanita tersebut, yang mana terlihat ia mencintai seorang pria, yang ternyata pria tersebut malah mencintai sosok wanita lain. Ia pun datang ke pernikahan lelaki yang ia cintai. Ia pun marah dan berteriak. Kaca di sekitarnya pun pecah, dan ia pun mengambil serpihan kaca tersebut dan menyerang lelaki yang mengkhianatinya. Setelah itu pun ia berlari ke tepi danau dan menceburkan dirinya ke dalam danau. Kemudian Shin kembali ke si Roma. Terlihat ia telah sadar sedang mencekik si Olga yang hampir mati. Ia pun bergegas untuk mencari si Marina karena ia merasa sesuatu yang buruk telah terjadi kepada si Marina. Dengan berusaha keras ia pun mampu membuka pintu gubuk tersebut. Namun ketika ia masuk, ia dikagetkan dengan Marina yang tampak banyak. Ia pun ditanya oleh sosok Marina tersebut, "Apakah kamu mencintaiku?" Dengan menggunakan instingnya, ia berusaha mencari Marina yang asli dan bergegas menjawab ia serta menciumnya. Marina.
Do you love me? How about me? Do you love me? Choose me. Choose me. I love you. Lalu tiba-tiba mereka dikagetkan dengan jeritan yang begitu keras dari arah danau. Roma dan Marina pun keluar dari gubuk dengan anggapan semua telah baik-baik saja. Namun ketika mereka bersiap untuk pulang, terlihat si Ilya sedang mencuci muka di sumur. Ia pun melihat ke dalam dan seperti melihat sesuatu yang aneh. Tak begitu lama, ia pun segera masuk ke rumah dengan kondisi seperti orang yang kerasukan. Bergegas, Roma pun mengikuti Ilya dengan perlahan. Ia mengendap-endap melewati tangga ke ruang bawah tanah. Tampak ruangan itu telah dipenuhi dengan air, dan betapa kagetnya Roma melihat Ilya yang telah mengambang di genangan itu. Bergegas, Roma pun hendak menolong si Ilya. Namun apa yang terjadi sungguh sangat mengejutkan. Tiba-tiba Ilya menghilang seakan tenggelam entah kemana. Dan tiba-tiba terdengar suara yang aneh sambil berkata, "Akan kuambil semua yang kau cintai." I'll take everyone. Terlihat sosok menakutkan itu mencoba menyerang si Roma. Beruntung di sana ada Marina dan Olga yang menolongnya. Mereka pun bergegas keluar dari sana. Dengan terengah-engah, mereka pun segera masuk ke mobil dan pergi dari sana. Namun ketika di tengah hutan, mobil mereka pun tiba-tiba mati. Dan cuaca yang cerah tiba-tiba turun hujan. Roma pun bergegas memeriksa mobilnya. Sedangkan Marina yang berada di dalam melihat sosok seorang yang misterius melihat mereka. Dan secara tiba-tiba sosok itu pun mendekati mereka. Dan seketika pintu mobil pun terkunci. Lalu dengan ajaibnya, tiba-tiba mobil itu pun dipenuhi dengan air. Roma yang mengetahui hal tersebut pun segera mencoba untuk menyelamatkan mereka. Beruntung, Roma pun berhasil memecahkan kaca mobil dan menyelamatkan Olga dan Marina. Hingga akhirnya mereka pun selamat. Roma yang mulai merasa semua ini karena dirinya pun bergegas berlari ke arah danau. Dan Marina pun hendak mengejarnya. Namun dia dihentikan oleh seseorang. Terlihat Roma yang telah sampai di tepi danau. Lalu tiba-tiba ada tangan yang memegang pundaknya. Do you love me? You love her. Lalu si memperlihatkan Marina yang telah disekap di dalam gubuk tadi. Dan betapa kagetnya, ternyata orang yang telah menyekap Marina adalah si Olga. Terlihat si Olga pun sedang memegang cermin di hadapan Marina. Ia pun berkata, "Ambillah pengantin wanita dan kembalikanlah saudaraku." Tak lama kemudian ayah Olga pun datang dan memberitahu Olga bahwa yang ia lakukan itu tidak akan berhasil. Berarti si Olga dan si Roma adalah adik kakak. Lalu si Olga pun terlihat marah dengan pernyataan ayahnya itu. Terlihat si Olga hendak menusuk ayahnya, akan tetapi ayahnya berhasil menenangkan si Olga. Lalu tiba-tiba makhluk itu pun muncul. Terlihat ayah mereka pun seperti terkesima dan mendekati makhluk tersebut. Lalu tiba-tiba terlihat sang ayah ditarik ke dalam air. Beruntung Olga pun berusaha untuk mencegahnya dengan menarik rambut wanita tersebut. Beruntung Marina yang telah lepas dari ikatan pun berusaha membantu dengan mengambil gunting dan bergegas hendak memotong rambut wanita misterius tersebut. Terlihat sosok itu pun seperti menjerit kesakitan, namun ia berhasil menarik Olga ke dalam air. Lalu Marina pun bergegas berlari secepat-cepatnya untuk menuju si Roma. Terlihat si Roma pun sedang tergeletak di pinggir danau. Marina pun hendak memberitahu Roma bahwa kelemahan makhluk tersebut adalah rambutnya. Terlihat Marina pun berusaha keras menyadarkan si Roma agar mendengar perkataannya. Lalu Marina pun bergegas meloncat ke dalam danau untuk mengakhiri ini semua. Jelas di sana ada makhluk itu menantinya. Beruntung Marina pun berhasil memotong rambut wanita tersebut.
Terlihat Roma pun mulai sadarkan diri, disusul dengan Marina yang muncul ke permukaan. Bergegas Roma pun membantu Marina naik. Mereka pun langsung berpelukan dan Marina pun bertanya kepada Roma, apakah kamu mencintaiku? Do you love me? Terlihat Roma pun mengiyakan pertanyaan tersebut, namun tidak disangka Roma yang memegang gunting pun langsung memotong rambut Marina, yang ternyata Marina adalah Marina jadi-jadian. Terlihat ia menjerit kesakitan dan terjatuh ke dalam danau. Lalu Roma pun bergegas menyelam ke dalam danau untuk mencari Marina yang asli. Beruntung ia melihat Marina yang sedang mengambang dan bergegas membawa ia ke darat untuk menyelamatkan nyawanya. Sekuat tenaga ia pun mulai membawa Marina ke darat. Namun terlihat Marina yang tidak bernapas. Roma pun sekuat tenaga melakukan pertolongan pertama terhadap Marina hingga akhirnya ia pun tersadar. Tampak Roma pun begitu bahagia melihat kekasih tercintanya dapat bernapas kembali dan mereka pun pulang. Dan film pun tamat. Nah, sahabat Mimpiverse, itulah alur cerita dari film Putri Duyung yang sangat menyeramkan ini. Ya, walaupun di ending cerita terlihat sesuatu yang aneh terhadap si Marina, tapi ya sudahlah. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share juga video ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.